Di Afrika, terjadi serangan dari alien berteknologi tinggi. Seorang komando melihat bagaimana senjata mereka benar-benar menghancurkan rekan-rekannya. Sebuah ledakan tiba-tiba membuat pria itu terlempar ke belakang, dia jatuh dan kehilangan kesadaran. Kemudian pria itu terbangun di sebuah sel di kantor polisi. Dia terluka dan tidak mengerti bagaimana dia bisa sampai di sini. Di lengannya ada tato dengan lingkaran dan garis. Lalu dia menyentuh seutas kabel dan semua kabel listrik di ruangan itu mengeluarkan percikan api. Ia juga menemukan sebuah mangkuk besi dan mengelapnya. Pria itu tidak dapat mengenali dirinya sendiri dalam pantulan karena dia telah kehilangan ingatannya. Setelah menemukan paku, komando mulai menggaruk batu bata yang menghalangi jendela. Saat mencabutnya, ia melihat kabut yang tidak bisa ditembus, tempat pesawat tempur terbang. Pria itu mulai meminta bantuan, tetapi suara wanita dari sel terdekat menyuruhnya diam. Wanita itu bernama Nadia, dan dia menyuruh pria itu untuk tidak membuat keributan atau mereka akan ketahuan. Dia mengajukan banyak pertanyaan kepada gadis itu, tetapi akhirnya dia benar-benar menjadi bingung tentang apa yang terjadi kepadanya. Sang komando bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri. Nadia memberitahunya bahwa dia bekerja sebagai dokter selama 2 tahun di rumah sakit lokal untuk orang asing. Tiba-tiba, semua peralatan listrik di sekitar mulai menyala dan wanita itu mengatakan bahwa mereka mendekat. Dia bertanya kepada pria itu apakah dia ingat gangguan tersebut. Tapi jawabannya lagi-lagi tidak. Nadia mengatakan bahwa alien tidak hanya ada di sini, tapi juga di seluruh dunia. Komando itu mengatakan bahwa dia tidak akan mati di sini dan mulai meminta bantuan. Kemudian Nadia menjadi marah, dan mengatakan jika orang-orang di dunia ini bahkan lebih berbahaya daripada alien. Lalu dia mengambil pecahan kaca dan menyembunyikannya. Para bandit memasuki kantor polisi, salah satunya membunuh seorang tahanan. Kemudian pemimpin bandit itu bertanya kepada Nadia, siapa yang mengurungnya dan untuk siapa dia bekerja. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak bisa berbicara dalam bahasa mereka. Tapi sang komando mengerti dan mulai berbicara bahasa mereka. Pemimpin penjahat mengatakan bahwa Nadia akan pergi bersamanya, tetapi komando itu tidak setuju. Lalu para penjahat memutuskan untuk mengambil komando sebagai tahanan dan membuka kandang. Setelah kandang dibuka, sang komando segera menyerang mereka dan berkelahi dengan mereka. Bahkan sampai jatuh dari jendela bersama dengan salah satu bandit. Penjahat itu hendak menyerang Nadia, tapi Nadia memukulnya dulu dengan pecahan kaca dan mengambil pistolnya. Sementara itu di jalan, bandit itu mencoba memukul sang komando dengan alat pengejut, tetapi dia menangkapnya dengan tangannya dan menyerang bandit dengan senjatanya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi, karena robot alien mendekatinya dan komando harus melarikan diri. Alien itu seharusnya menyerang, tetapi untuk beberapa alasan alien itu pergi di saat-saat terakhir. Sementara itu, Nadia membunuh pemimpin para bandit. Dan saat komando tiba, wanita itu melihat sepotong label bertuliskan BOO di kaosnya dan mengatakan bahwa dia sekarang akan memanggilnya dengan sebutan Rebo. Pasangan itu mengambil senjata dan meninggalkan lokasi. Nadia memberitahu Rebo bahwa ada pangkalan Amerika yang berjarak puluhan kilometer dari sini. Melalui sebuah teropong, pria itu melihat sebuah mobil yang mungkin bisa bergerak, dan menawarkan diri untuk pergi ke sana dengan mobil tersebut. Wanita itu skeptis dengan ide tersebut, karena di pangkalan itu, kemungkinan besar semua orang sudah lama mati. Rebo mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk menyerah dan percaya bahwa rekan-rekannya masih ada di sana. Pria itu menyiapkan mobil untuk perjalanan sementara Nadia mengawasi. Lalu Rebo mengolok-olok fakta bahwa dia bisa mengganti roda tetapi tidak tahu namanya sendiri. Mereka menemukan sebuah telepon radio, dan Nadia berhasil menemukan makanan dan air. Saat mengintip dari cermin, Rebo tiba-tiba teringat akan serangan alien. Pasangan ini melakukan perjalanan melalui tanah terlantar di Afrika. Pria itu mencatat bahwa Nadia menangani senjata dengan baik, untuk ukuran seorang dokter. Nadia mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter militer dan terkadang dia harus menembak. Tiba-tiba, mobil ditembaki dan mereka harus menepi untuk menghindari serangan. Nadia mengatakan bahwa mereka adalah tentara Kenya, tetapi dia cukup tahu bahasa mereka untuk bernegosiasi. Wanita itu mencoba mengatakan bahwa mereka akan pergi ke wilayah pasukan Amerika, jadi mereka harus membiarkan mereka lewat. Namun pemimpin mereka memberitahu bahwa tidak ada tentara Amerika di sini. Seorang anggota militer lainnya meminta Rebo untuk mengangkat tangan dan melihat sebuah tato di tangannya.
Dia segera berteriak bahwa dia datang dari parabola. Menyadari situasi akan menekan mereka, Rebo mengambil senapan mesin dari tentara itu dan mulai menembak. Setelah membunuh semua orang kecuali pemimpin dan bawahannya, komando mencoba mencari tahu apa arti simbol ini dan apa yang dimaksud dengan parabola. Pemimpin para tentara Kenya itu memberitahu mereka bahwa tanda seperti itu terlihat di parabola stasiun radar, yang dijaga ketat terletak di pegunungan dekat perbatasan. Rebo bertanya mengapa mereka menyerang dia dan Nadia. Pemimpin kelompok itu menjawab bahwa banyak yang mengira bahwa Amerika memanggil alien melalui satelit. Tiba-tiba bawahan pemimpin tentara Kenya itu mencoba menyerang Rebo, namun Rebo dengan sigap menghentikannya. Lalu Rebo mengingat sekumpulan kenangan baru, yaitu tentang seorang rekannya yang meminta untuk menghabisinya. Kemudian Rebo mengambil mobil dari pasukan militer itu, dan mereka segera melanjutkan perjalanan. Setelah mencuci tangannya, Rebo melihat sebuah tato anak panah terukir di tangannya. Nadia menyimpulkan bahwa pria itu dulunya adalah anggota pasukan khusus, karena dia berbicara beberapa bahasa dan memiliki keterampilan tempur. Lalu Nadia mengatakan bahwa berbahaya untuk pergi ke stasiun radar, tetapi komando berniat untuk pergi ke sana. Karena ada ladang ranjau yang mematikan, pasangan ini harus berbelok melalui kota yang hancur. Mereka diperhatikan oleh alien yang bergegas mengejar mobil tersebut. Tak lama kemudian, listrik di dalam mobil padam, dan Nadia dan Rebo harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di malam hari, Rebo mencoba menghubungi seseorang dengan telepon radio namun tidak berhasil. Karena tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, dia mencoba memesan pizza, yang membuat Nadia tertawa. Namun, wanita itu segera ingat bahwa seluruh keluarganya berada di Paris, dan karena serangan paling parah menimpa ibu kota dunia, Nadia yakin bahwa sekarang dia tidak lagi memiliki kerabat. Lalu Rebo yang lupa akan jati dirinya, bertanya-tanya apakah dia punya kerabat. Percakapan mereka terganggu oleh pesawat tempur yang terbang, dan dari situ Rebo itu menyimpulkan bahwa umat manusia belum kalah. Karena setiap hari menempuh perjalanan tanpa henti, pasangan itu semakin dekat ke pangkalan di perbatasan. Di saat mereka sampai di tepi sungai, mereka bertemu dengan seorang fotografer yang terluka bernama Stander. Stander yakin bahwa dia akan segera meninggal dan bahkan menolak bantuan medis dari Nadia. Fotografer tersebut mengatakan bahwa sejak munculnya kapal alien pertama, dia bersumpah akan memotret apa yang terjadi sampai baterainya habis. Dia menunjukkan awal mula invasi alien, yang dimulai dengan pembajakan jaringan listrik, yang sekarang menyebabkan dunia di sekitar mereka hampir musnah. Dia sangat bangga dengan gambar di mana seorang anak melempar batu ke arah alien, sebagai demonstrasi semangat manusia yang tak mau menyerah. Stander percaya bahwa foto tersebut dapat menginspirasi seluruh manusia untuk berjuang. Tiba-tiba sebuah ledakan terdengar di kejauhan, dan mereka bergerak cepat untuk bersembunyi dan membawa Stander. Saat itu Stander memperhatikan tato di tangan Rebo, dan mengatakan bahwa dia baru-baru ini juga melihat tanda itu di dekat stasiun radar yang mereka tuju. Menurut Stander, kameranya bisa menuntun mereka menemukan jalan menuju ke sana. Jadi dia pun menyerahkan kameranya kepada Rebo dan Nadia. Sebagai imbalannya, ia hanya meminta Rebo untuk membunuhnya agar ia tidak perlu menderita lagi karena lukanya. Tapi Rebo langsung menolak, dan percaya bahwa Stander masih bisa diselamatkan. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah robot mendekat, dan komando menyuruh semua orang untuk diam. Tapi Stander mulai membuat keributan dan mengatakan bahwa Rebo harus membungkamnya sendiri. Situasi ini kembali membangkitkan kenangan akan seorang rekan yang sekarat. Dengan rasa yang bimbang, wasiat terakhir sang fotografer dipenuhi oleh Nadia, yang mencekiknya hingga tewas. Makhluk asing itu sudah pergi, jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melanjutkan perjalanan. Dari foto-foto tersebut, pasangan ini benar-benar berhasil menetapkan rute yang sesuai, dan mereka terus bergerak menuju perbatasan. Suatu malam, Rebo masih mencoba mengingat apa yang terjadi selama invasi alien. Namun dia tidak bisa mengingat apapun, lalu menyelimuti Nadia yang sedang tidur. Pada pemberhentian berikutnya di sepanjang koordinat dari gambar-gambar tersebut, tiba-tiba baterai kamera habis. Wanita itu kesal, tapi Rebo yakin mereka sudah cukup dekat dengan tempat yang mereka tuju sekarang. Saat di sebuah gudang, Rebo itu menemukan sebuah mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tapi tiba-tiba mereka bertemu dengan seluruh pasukan penjajah alien yang segera mulai mengejar mereka. Di bawah tembakan, pasangan ini berhasil mencapai sebuah rumah yang ditinggalkan. Saat mereka dikepung, Rebo dan Nadia berlindung di ruang bawah tanah.
Namun bangunan itu runtuh dan Rebo memeluk Nadia. Ketika semuanya sudah tenang, mereka pun saling berciuman. Namun setelah beberapa saat, atap rumah runtuh dan sebuah kapal tak dikenal membawa Nadia. Rebo terbangun di reruntuhan rumah dengan luka di kakinya akibat tertimpa kayu. Dengan menggunakan tongkat sebagai penopang, Rebo berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencapai stasiun radar. Namun, ia hanya menemukan reruntuhan yang membara yang telah terbakar. Ia juga melihat bangunan tempat antena parabola dipasang juga telah terbakar. Melihat semua ini, Rebo pun menjadi putus asa. Di salah satu dinding, Rebo melihat tulisan perlawanan dengan tanda panah yang dicat dengan cat baru. Dia melihat ke arah panah dan melihat sebuah kota di mana jet tempur terbang. Setelah memasuki kota dan duduk di dekat tanda yang sama, Rebo kemudian mulai menunggu. Lalu dia melihat sekelompok orang yang berhasil membunuh alien dengan sesuatu. Tak lama kemudian, alien-alien yang lebih kecil mendekatinya, memindai wajah pria itu dan entah mengapa pergi. Peristiwa ini membangkitkan kenangan baru tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari invasi. Setelah jatuh, Rebo bangkit dan bahkan melumpuhkan salah satu alien dengan bazooka. Kemudian dia bertemu dengan seorang rekannya yang terluka, dan meminta untuk dibunuh. Dia yakin bahwa perang telah berakhir dan tidak ada yang akan datang. Rebo mengatakan kepada rekannya bahwa hidup adalah untuk bertarung, dan bertarung adalah untuk hidup. Dia kemudian menembak pria itu di kepala. Setelah mengingat semua itu, Rebo pun pingsan dan dibawa ke kamp para pejuang. Kemudian seorang gadis bernama Kara dan seorang pria bernama Juma mengunjunginya. Mereka melaporkan bahwa segera setelah serangan itu, para dokter mendirikan sebuah kamp di sini untuk membantu penduduk setempat. Rebo menceritakan kisah perjalanannya kepada pasangan tersebut dan mengatakan bahwa ia berniat untuk membebaskan Nadia. Juma mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin, karena mereka yang dibawa oleh kapal tersebut tidak akan pernah kembali. Lalu mereka membawa Rebo ke seorang insinyur militer bernama Roderick, yang baru saja menyelesaikan pengujian sebuah pemancar elektromagnetik besar. Sang insinyur berniat untuk meletakkannya di bawah kapal alien dan meledakkannya. Tiba-tiba, sejumlah besar alien menyerang kota. Juma yakin mereka melacak lokasi mereka dengan sesuatu. Hal ini tiba-tiba membuka potongan terakhir dari ingatan Rebo. Setelah membunuh seorang rekannya, ia pun mencoba melawan para alien. Namun salah satu dari mereka menangkap Rebo dan memasang semacam alat di tubuhnya. Setelah itu, Rebo mengukir tato panah di lengannya dan pingsan. Lalu dia memberitahu para pemberontak bahwa ada sesuatu yang telah ditanamkan di dalam dirinya, dan itulah sebabnya para penjajah datang ke kota. Rebo juga mengatakan jika ia percaya bahwa alien menandai beberapa orang untuk dibawa ke tempat lain. Kara ingin menembak Rebo, tetapi Roderick menghentikannya. Roderick mengatakan jika alien mengejar Rebo, mungkin mereka bisa menyusun rencana untuk membawa semua orang pergi dari sini. Tapi gadis yang marah itu mengatakan kepada mereka bahwa semuanya sudah terlambat. Rebo mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dapat menempatkan pemancar elektromagnetik di bawah kapal alien. Dengan bergabungnya Rebo, mereka pun mulai mengembangkan rencana. Rebo harus membawa pemancar melalui sistem terowongan di bawah kota, yaitu untuk mendekati kapal alien secara diam-diam. Saat di pusat kesehatan, Rebo melihat Nadia, namun ternyata ia hanya halusinasinya. Setelah itu, Rebo bersama beberapa pejuang melewati terowongan dan memasuki kota. Salah satu pejuang diledakkan oleh jebakan, yang segera mengungkap keberadaan mereka. Pasukan ini memulai perjalanan lain di bawah kota, di mana mereka diserang oleh para alien. Pertempuran pun terjadi, tapi sesaat sebelum mereka menghancurkan salah satu alien. Alien itu berhasil melukai Kara dengan parah. Menyadari bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh, Kara berinisiatif menahan para alien, dan mengorbankan dirinya sendiri. Sebuah kapal besar terbang menuju kota, sementara itu para alien mengumpulkan orang-orang untuk dibawa pergi. Rebo dan Roderick bersiap untuk mendekati kapal tersebut. Tapi sebelum itu, Rebo membebaskan orang-orang dengan meledakkan salah satu drone dengan granat. Kepanikan pun pecah, dan kerumunan orang mencoba berlari kembali ke tempat penampungan bawah tanah. Para alien itu membunuh dua rekan Roderick yang membantunya membawa pemancar, dan Rebo langsung bergegas menolongnya. Sementara itu, kapal besar alien semakin mendekat. Salah satu tembakan mengenai mereka, membuat Rebo terlempar ke belakang lagi, dan sesuatu pecah pada emitor. Sementara itu, orang-orang di tempat persembunyian mulai mempersenjatai diri untuk melakukan perlawanan terakhir terhadap para alien. Roderick mencoba menyalakan pemancar,
Tetapi sayangnya baterainya tidak menyala. Untuk mengulur waktu bagi teknisi, Rebo mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke arah alien. Dan kerumunan orang lain segera mengikutinya. Di tempat penampungan bawah tanah, para pejuang juga melawan robot dengan cara seadanya. Kapal alien pun semakin mendekat. Tapi tiba-tiba Rebo mengingat waktu saat dia berinteraksi dengan listrik, dan menemukan solusi agar mengatasi para alien. Dia memegang alien yang dikalahkan dengan satu tangan, dan emitor dengan tangan lainnya. Sehingga ia menjadi konduktor untuk kedua alat itu. Keajaiban pun terjadi, alat itu bekerja dan semua alien di sekitarnya mati. Kapal alien yang besar itu juga menabrak dan meledak. Sekali lagi Rebo mengingat Nadia dan mulai tersadar. Dan saat Rebo tersadar sepenuhnya, ia mulai mengingat kenangan lamanya yang telah hilang. Namun untuk pertanyaan Roderick tentang siapa namanya, pria itu menjawab bahwa sekarang dia akan menjadi Rebo.